bengong ngapain? Udah. Nggak ada greeting. Gila nih. Masa gue yang Assalamualaikum. Support musik Indonesia, Made in Indonesia. greeting? Oh ini gini. Support musik Indonesia, cinta rilisan fisik Indonesia, Made in Indonesia. Cintailah budaya Indonesia. Iya dong. Iya. Halo. Halo. Parok nih di meneng ae. Wis kepiye iki? Kacamata lo lucu. Oh iya. Nah, kalau gue sih udah tahu ya mereka dan bosen. Ya, anaknya tapi lucu-lucu mereka nih. Sebutin nama panjang dan bandnya. Nah, oke, kenalkan nama gua Mate, band gua Ejakulala Vampira. Band horror punk di Jakarta. Itu aja dulu sih. Gue Andi Twin, salah Edi dari Eddie Twins. Edi Twins, pemilik toko ini. Edi dari The Boss Files. Oh sorry, The Boss Johnny Files. Ya album pertamanya katanya 500.000. Ini nih. Gila dia jual. Laku lagi, gue bingung. Emang Laku. Soalnya Iya lu lihat aja. tuh cintailah produk Indonesia tuh untuk investasi. Nih band-band mereka sendiri nggak punya album, ada nggak di album yang pertama? Album pertama kayaknya gak ada deh, ada. Itu kaset loh teman-teman semua. Album Gitu. pertama, rilisan pertama sih sebenarnya. Kaset split pertama. Oh iya. Lo kayak kaset album pertama Nggak ada, udah nggak punya. Paling ada cuman apa sih kalau di itu di download di komputer aja. Oh, Kalau gitu. untuk fisik rilisannya nggak ada, Oh iya. nggak langka juga. Nah, ini jadi kenapa ngundang dia? Mereka lagi nongkrong di Pangpol, habis makan pangsit, pokoknya nggak jauh dari Pang. Dan ini pangrok beneran loh, beneran di gaya cuman bawa bapak sekarang ini. Lebih pangrok lah. Udah, iya. Skinhead. Skinhead tuh, iya skinhead. Skinhead. Nah ini lo ngapain di sini berdua? Wawancara kan? Juga bingung. Awalnya nyari rilisan fisik aja. Oh iya. Ditodong tuh Support podcast. musik Indonesia Iya. podcast. Iya. Nah ini ceritain dong Ejakula Vampira. Kenapa namanya kok serem-serem gitu? Seharusnya syutingnya malam Jumat nih, karena horror punk men, gila. Film-film horor Indonesia kalah deh sama dia. Iya, sebenarnya kalau nama Ejakula Vampira sendiri sih sebenarnya bukan. Teoni ini. Teoni. Sama udah kacamatanya sini. Sini ada. Gila udah. Iya. Ya kalau Ejakula Vampira sini namanya sebenarnya dari film porno sebenarnya, film. Oh, iya? Film iya. Iya kayak Iya itu Bokep judul mania. filmnya apa? Judul filmnya Ron Jeremy Bokep sama mania. Rocco Siffredi itu tahun 92. oh iya. Nah, inspirasinya dari waktu kita tahun berapa ya? 95 96 tuh nonton bareng tuh di rumah salah satu personil kita dulu, gitaris. Ya dulu sih Didot kan adiknya dari Romi and the Jahat. Oh iya. Waktu kita nonton itu. Halo Romi ini jahat. Waktu itu kita nonton lagi keluarganya lagi nggak ada, lagi pulang ke Jawa. Oh biasa tuh, biasa. Ngumpul tuh. biasa kan zaman dulu gitu ya. Biasa tuh orang Bokap tua. nyokap lagi ke Jawa nih. Iya. Wis, wih, nonton bokep nih kita. Nah, gitu, kan dulu gitu. Akhirnya kolektif tuh ada yang bawa apa player. Kalau dulu apa namanya Laserdisc. Laserdisc apa beta? Laserdisc. Oh, Laserdisc. Laserdisc itu CD tapi yang gede. Iya. Nonton bokep kolektif. Ada yang bawa Laserdisc, ada yang nyewa film segala macam. Ya akhirnya dapatlah ketemu judul filmnya Ejakula La Vampira atau tahun 92 rilisnya. Nah, tapi emang sebelumnya kita emang udah ngeband-ngebandan, kebetulan ya kita ngebandnya satu kampung gitulah, satu wilayah di situ di Gang Marga Cilandak. Oh Cilandak. Ya. Oh Ragunan tenang iya. Nah, Jaga Karsai. sebelum Borobudur dulu, SMA Borobudur. Oh, SMA Borobudur ya. Jadi kita sering ngeband-ngebandan lah sama anak-anak lah. Ya bawain-bawainnya sih macam-macam waktu itu. Ada bawain kayak ya dulu masih zaman-zamannya old school ya. Black gitu-gitu. Oh, Terus iya. sempat bawain Mighty Boston. Oh. Kayak sosok ya ngeband ya apa ala kadarnya aja yang bisa cuma tahu 3 grip saja gitu kan. Ya. Sambil gadoin blue band. Iya. Ngeband.
Terus akhirnya ganti-ganti Dia lupa mau cerita. ganti nama dari apa namanya X-Juice 300. Oh iya. Jadi kan kita haci-hacian tuh Oh, ya, iya. haci-hacian zaman dulu ya kan, X-Juice 300. 90s awal tuh. Iya, karena dulu kita habis kalau ada apa main skateboard tuh di Ragunan, hampir ke rumah temen deket Ragunan situ, minum X-Juice harganya 300 perak. Akhirnya kita gitu buat nih. X-Juice 300. Iya. Bawain HC itu, bawain Earth Crisis, dulu kayak gitu lah, macam-macam lah. Kita belum waktu itu masih belum mengotak-otakan apa genre pada saat itu. Apa aja kita bawain sampai bawain Mighty Bison. Terus akhirnya Itu berapa personil, Kak? berempat sih ya, berempat. ya berempat. Waktu itu ada Nomi di Antiseptik sama di Biltube sekarang. Terus 5 sih sama Romi dulu sebelum di Marginal. Terus di Dot sama Orang ngeri semua tuh. Ngeri. Itu pentolan pang Indonesia tuh. Ngeri Indonesia men yang udah go internasional, ngeri. Nah, kebetulan pas nonton Ejakula La Vampira tuh kita kok ini tertarik sama namanya tuh. Boleh juga nih Ejakula La Vampira. Dan jadi sebuah nama band gitu. Karena kan dari X-Juice 300 terus jadi Aquarium. Karena kita waktu itu suka main Aquarium. Oh iya. Kita namanya bikin band. Ya kayak ini deh, kalau di Batak kan ada tuh kalau mau melahirkan, kalau pas melahirkan anaknya Meja, namanya jadi Meja. Ya, sama dulu kalau begitu. Lagi suka minum X-Juice ya namanya X-Juice 300. Lagi suka main Aquarium apa jadi apa namanya jadi Aquarium. Kita suka nonton film bokep judulnya Ejakula La Vampira, ya udah kita bikin nama jadi Ejakula La Vampira sampai sekarang. Kalau salah Ejakula Vampira tuh ada film horor tahun 60-an kayak gitu-gitu ya. Vampir gitu. Oh iya, kalau vampir banyak. Nah ini kalau ini 90-an ya, film itu ya tadi. Film XXX nih pokoknya. X itu apa ya nggak tahu. Jelasin X. Tahun 60-an udah remaja lalu. Oh iya, kemprung ini semprol nih. Wapik, wasik, wasoy, osom. Nah itu album pertama tahun berapa, Tai? Album pertama tahun 99. 99. Tapi terbentuknya tahun 2000. Ejakula kurang lebih tahun 97 lah. Awal 97 awal. Jadi pertama coverin lalu itu band-band itu di 97 dulu pakai Ejakula. Udah Ejakula. Jadi pertama kali Ejakula punya lagu dan dirilis itu waktu album kompilasi ngeblender jadi satu tahun 97. Kemarin gua ketemu kasetnya, Tah. Iya. Laku, Tah. Iya, laku itu. Ada tuh anak-anak awal semua tuh si Andres ngomong, "Bang, tuh si Ejakula pertama di situ tuh kompilasi." Emang gue lihat sih tahunnya 90 berapa? 97. Jadi masih blur gitu gambarnya. Iya. Tahun 97. Gue jual murah lagi. Yang ada Be Quiet ya? Ada Be Quiet. Ada Be Quiet-nya Jimbrong tuh. Iya, ada Be Quiet, ada Iya. Triple X. Iya. Apa? Ini Vin Diesel-nya di sini. Triple X. Tapi finish apa Triple X yang ini yang XT bukan Vin Diesel. Kamu kok ketawa mulu sih, kenapa sih? Jadi 97 udah ngeband, 99 album awal. Album awal Sex and Heroism. Itu CD apa kaset? Itu CD kaset. 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 Kaset itu kaset pita ya. Karena orang datang sering ke sini, Bang Hani ada kaset gak? Kaset, gua kasih kaset, bukan yang piringan putih, itu CD. Iya, banyak orang ngomong kaset, nyari ngotnya piringan hitam, bukan. Ya, kita kaset. Jadi kalau kaset itu kalau dulu mau rewind terus ya kita harus begini nih, pensil, kalau nggak pakai bolpen tuh. Biar cepet. Ya itu kalau kita sih udah pakai rewind ya, kita udah Forbion gitu. Itu personil berapa orang tadi itu? Berempat. Tuh, 4 orang. Dan itu pecah-pecah yang sampai sekarang masih tetap yang sekarang masih tetap masih. Jadi kalau yang lain udah personil baru semua kebanyakan. Oh sekarang. Iya. Nah itu berapa album sekarang udah? Album kedua
itu tahun 2012. Seharusnya tanda tangan nih, gua ada CD-nya tuh yang ada gambar vampire itu. Iya. Ada Tahun tuh. 2012, tapi untuk proses produksi sih dari tahun 2008. Ya, karena faktor biasalah. Iya. Eh, Bapak-bapak akhirnya, kerja, iya, ada begitulah. nikah gitu. Iya, baru bisa keluar di tahun 2012 gitu. Tuh bikin CD-nya di Edi Borsal ya? Oh, buka belum. Itu CD kaset, Oh, CD Ya, kaset. yang ngeluarin Movement. Movement Record. Oh, Movement. Movement Record. Wih, Movement. Wih. Fairly waktu itu 2012. Ya, tapi ya sebelum bikin album juga udah banyak ikut kompilasi, maksudnya tadi Blender jadi satu, terus Bernard Rockstar. Nah, kalau Bernard Rockstar itu berbarengan waktu kita ngeluarin album pertama. Jadi tahun 99 itu kita ngeluarin album Ejakula La Vampira yang pertama. Di tahun 2000-nya itu kita ngeluarin juga Bernard Rockstar itu sampai 1-2. Nah, yang di 1-2? Iya. Wih, ngori. Bernard 2-nya itu udah dua kaset. Bernard 1 cuma 1 kaset, cuman Bernard 2 itu ada 2 kaset. Jadi bisa dibilang ada 3 lah Bernard Rockstar. Itu keluaran 1159 Records. Wih. Kawan anak dulu zamannya Aib, masih eksis Aib. Terus sekarang Habib. Wih. Assalamualaikum, Habib. Terus beneran habis. Nah, baru tahun 2008 mulai produksi untuk album kedua, baru dirilis tahun 2012 sama Movement Record. Movement Ya, lagi. Itu cerita dari Neraka itu full bahasa Indonesia semua. Oh iya. Ya, kalau yang album pertama kita ada 22 lagu campur, ada bahasa Indonesia sama bahasa Inggrisnya juga. Bahasa Jawa nggak ada kan Jawa. Nah, Sekali kek. kebetulan kita belum nggak fasih untuk bahasa Jawa. Pastinya kita bahasa Pokoknya pohon. dia nih. Bahasa pohon bisa pastinya. Jadi kalau ada pohon ngobrol sama pohon. Jadi total berapa CD yang album? Dari yang pertama 999, 2000 Berapa CD-nya album maksudnya apa sih? yang album total album. Oh, Album baru dua Itu ya. Nah, rencana Banyak sih kan tahun single-single ya sama kompilasi. kompilasi ya. Jatuhnya single lah. Ya, bisa bilang single. Nah, rencana ini tahun di 2023 mau rilis lagi untuk yang ketiga, album ketiga. Oh, tahun ini dong udah. Ya, insya Allah sih. Karena ketunda sempat di tahun 2022 sebenarnya mau dikeluarin, cuman ya kembali lagi Iya. permasalahan finansial. itu dipinjam sama ini sama ini kan. Jadi ketunda. Itu cut ya. Mbak? Nah, itu pokoknya tetap dari sekarang sampai sekarang dulu ya. Iya. Nah, ini vokal. Ngeri. Terus album 2023 single dulu apa mau Ya, album ini? rencananya sih sebelum keluar album untuk meraup sih, mendapatkan pendanaannya kita mau keluar single dulu. Mungkin ada eksekutif produser Iya. yang dengar. Oh, tuh. Single dulu, Nih, band legend nih. jualan Ya. dulu, nanti Lagi kalau ada rokok. duitnya baru bikin album. Rencananya ngeri. gitu. Ngeri. Gitu sih. Ya, kembali lagi lah namanya kita underground, indie. Ya, jadi segala sesuatunya kita jalanin Yang sendiri. penting semangat, bro. Support musik Indonesia. Nah, merchandise udah ngeluarin kaos, stiker, Ya, kalau poster. merchandise sih sebenarnya lebih banyak orang yang ngeluarin. Maksudnya kita mereka minta izin ke kita untuk Oh, dibuat royalti ya. merchandise, ya lisensinya kita kasih. Tapi untuk bikin sendiri sampai sekarang sih belum. Iya. Belum ada buat merchandise sendiri. Nah, medsos lu apa tuh? Medsosnya ejakula.lavampira di Instagram, sama di Facebook, Ejakula La Vampira. ada. YouTube, Kita belum ada sih untuk secara ofisialnya. Cuman kalau untuk melihat YouTube tentang Ejakula La Vampira banyak. banyak ya. Ini termasuk upload di banyak. Adi Twins nih. Ya. Ini YouTube nih. Yang upload banyak gitu. Oh iya. Terkadang juga kita malah nggak kenal siapa yang upload. Oh gitu banyak. Iya, betul. Karena kadang-kadang malah ada
kawan yang minta izin untuk upload Ejakula Vampira kena ban karena dianggap sudah ada yang masukin duluan. Oh iya. Jadi repotnya sekarang gitu ya. Iya. Apapun bentuknya Spotify ada. Spotify ada. Apa? Ada 2 album ya, Ejakula Vampira. Itu. Ada 2 album. Jadi Itu 2 album kami masukin tulisannya biasa aja. Ejakula Vampira. Iya, pasti keluar. Mm-mm. Ya makanya sering coba dicari di Spotify, sering dengerin gitu. Itu. Ya ada penghasilan buat kita. Iya, wih ngeri. Iyalah. Nah itu mungkin next. Oh ya, private IG sama Facebook. Personal ya. Kalau Ya, personal sih Endra Matela kita pasti ada. Pasti kalau di browsing dibersihin diketik Endra Matela kita pasti keluar. Mata ya aja udah keluar. Oh iya, Matai. Gue manggilnya Meki, keren. Matela doang. Nah sekarang abis Ejakula, sekarang tentang Andi Twin. Oh, yang tengah nih nggak ada orang soalnya. Mana nih Gaib. orang? Gaib. Kamu siapa ya? Kacamata lah. Oh, Bayarin dah. Gila. Mereka habis sih Gucci. Gucci deh. Gila. Kelas. Kamu ngomong dong sendiri sekarang. Apa dong? Apa ya, bebas? Gue sebenarnya ngapain ini? Legend juga kalau dia nih. Ini legend nih. Legend. Panggilannya Bokir, gue juga nggak tahu tuh gara-gara si Kubil. Cerita udah banyak. Kubil upstairs tuh. Kubil, Jimmy dan kawan-kawan. Nah ini nih Eddie Borstal. Nah, ini pengalamannya juga banyak. Lo ceritain ini Apaan dong? dari album seperti tadi Matai. Borstal. The Borstal. Sebenarnya kalau mau dari awal banget, gue bukan personel ininya sih. Jadi awalnya itu tahun 98. Oh. Gue belum masuk tuh. Itu masih vokalisnya masih Bowo. Cuma personelnya masih Agus, Simbot, terus ada Agus Kampret namanya. Nah gue belum itu tuh, belum join. Setelah Bowo keluar dan bentuk Proletar, baru gue masuk. Proletar. Oh, yang grind tuh. Iya. Nah, gue baru masuk. Terus awal-awal Borstal tuh dirilis ikut kompilasi dulu sama Miracle, anak-anak Miracle. Nama kompilasinya Time to Breakthrough. Di situ ada Meet Human, ada Meet Human. Iya. Mus Bros. Iya, Presiden Palon. Presiden Kongo. Iya. Ada Meet Human, terus ada Simon Sain, ada Sabote. Temen SMA gua tuh, Mus Bros. Oh iya. Oh. Anak paling tuanya Mata ya. Bro. Itu tahun berapa itu, Di? Itu kalau salah tahun 99 deh kompilasi itu. Setelah itu gue keluar rilisan album split pertama tuh sama Southern Rock, dirilis Paper Records. Iya. Rilis Paper Records. Sebenarnya gue udah keluarin EP itu, cuma isi 6 lagu, cuman digratisin aja. Jadi itu banyak denger buat promo. Iya. Gitu kan dulu kan. Ya udah kasih denger sini rekamin gitu. Itu yang zaman kaset masih kosong deh. Iya. Iya tuh akhirnya yang EP itu dijadiin buat split itu. Nah, yang kemarin mahal itu album keberapa? Itu pertama itu. Pertama album ya? split pertama. 500.000 laku lagi dia. Tahu tuh. Gue juga bingung kok gila nih yang jual. Itu Ya, ngeri. itulah fisik sih. Gue juga Iya. masih menghargai fisik. Kaset sih. sekarang nomor 1. Iya. Bener. Jadi kalau yang punya duit ya vinyl. Vinyl. Kalau untuk yang hipster ya vinyl nomor 2 lah bagi mereka. Sekarang kaset nomor 1. Kaset nomor 1. Iya. Irisan fisik. Nah ini selain itu album apa lagi, Di? Setelah itu gue ikut lagi tuh kompilasi In the Name, kan gue splitnya itu namanya In the Name of Punk juga tuh. Terus ada lagi kompilasi In the Name of Punk ketiga, itu Paper Record 3. Nah itu di In the Name of Punk ketiga itu ada Total Anarchy, ada Bengai. Yang merah ya? Yang Gue covernya pernah punya tuh, makanya dulu banyak. bukan ya. hitam. Oh hitam ya? Covernya anak kecil gitu. Pemulung kalau nggak salah, anak kecil pemulung. Oh bukan yang motor?
Hah? Bukan yang motor ya? Itu yang iklan apaan tuh? Ada tuh yang kecil motor. Oh, Lagi ya kadang-kadang lau kayaknya. Kemplung. Terus. Iya, ini yang opang ketiga. Wis yo ini. No, back sound-nya bukan pang. Yo, in the name opang ketiga itu ada Total Anarchy, ada Bunga Hitam, ada The Idiots. Banyak Wih, lah, ngeri. ada Marginal juga sih itu. Oh. Terus Nah, yang split itu yang keberapa, Di? yang mana nih yang split Yang kaset sama gua punya tuh. Erection? Oh. Erection itu 2016. Itu terakhir, itu rilisan terakhir sih sebenarnya. Itu Nah, kan sebenarnya tuh Habis- 2016. iya, habis itu gue banyak kan ikut kompilasi itu. Kompilasi sama kompilasi setelah sama Indah split-split. Opang ketiga itu gue bikin split lagi tuh anak-anak ini lah teman-teman di daerah Saharjo, Manggarai sekitarnya 3 band. Di situ ada The Brand sama Frontier. Itu tahun 2003 kalau nggak salah. 2003 tuh. 2003. Nah, habis setelah itu lama tuh gue bikin album tuh. Iya, kayak Metallica lama. Iya, anjing. 5 tahun. Metallica ngikutin dia. Nunggu 5 tahun dulu. Enggak. Baru keluar tuh. Mending 5 tahun lebih. Ada kali 10 tahunan baru album full keluar 2015. Gua nggak nanya, Di. Gitu, Tar. Mama. Terus apa lagi, Di? Gila, udah. Temen SD. Tadi. Nah, itu apa lagi, Di? Udah setelah album tadi apa 2015 album Dia cerita dia yang lupa. Oh, album keluar tuh full album Under Warrior Warrior. itu tahun 2015. Terus keluar lagi split sama The Erection Jepang itu 2016. Under Warrior sama Smartest Bomb Record gitu Pak. Nah, itu deh. Oke. ya, lu pernah cerita tuh. Apaan? Mungkin si Mate juga ya. Hmm. Pernah diundang-undang di luar negeri. Kayak lu ceritain tuh. Ini Apaan? sebenarnya nih kalau Corona kemarin sempat mau main di luar negeri ya. Lu band punk tuh Sebenarnya- sebenarnya itu loh. Sebenarnya gue Nggak ada expose, tiba-tiba main di luar, dipanggil. sebenarnya emang kalau kayak gitu-gitu tergantung ini apa gue kan emang kadang-kadang kan kalau koneksi punk itu emang gue ya doyan aja gitu menjalin koneksi ya punk connection lah tiba-tiba ya berkenalan sama mana-mana gitu kan terus tiba-tiba ada ya kayak inilah kayak gue tiba-tiba split sama band Erection terus kalau nggak salah gue dulu waktu zamannya MySpace gue juga ikut kompilasi luar gue namanya lupa tuh iya kompilasi skate gitu Oh iya. itu Apa Eropa, Amerika, apa Asia? Amerika Oh iya. itu zaman-zaman MySpace gue lupa nama kompilasinya. Oh, udah keluarin fisik tuh, Di. Nah itu dia cuman ngasih list covernya. Cuman gue sampai sekarang fisiknya gue belum lihat Belum sih. tahu Cuman ya. gue Mungkin dikasih CD kali ya. Iya. Itu tahun berapa, Di? Tahun 2003, Ah, 2004, 2003 CD. 2004, 2005 deh kan zaman CD MySpace. itu biasanya Zaman keluar MySpace. zaman itu. Zaman udah CD itu. Kompilasi skate gitu. Banyak kan ya band-band dari seluruh ini sih dunia. Terus juga pernah ikutan kompilasi luar juga Punk 8 itu buat jadi rilisan Evacuate Record Amerika. Itu yang punya Mike Virus. Wih, Itu gila. di situ ada band Indonesia juga sih, anak Jakarta juga ada Kuda, ada Oversucks, ada Brigade of Bridge. Sebutnya tadi kayaknya gue lupa ada tuh. Nggak ada lah. Itu kehormatan Wah, anak-anak banget dah. semua tuh. Iya, Ngeri. gitu. Terus habis itu deh. Yang penting Nah, ini dia juga dulu di Aksara Record nih. Iya. Tahun Iya, berapa ngeri. tuh? Iya, itu ngeri juga nih termasuk yang menggerakin indie selain punk rock ya. Ini salut nih, ngeri Wah, juga. digerakin. Iya. Gerakin ini Iya, lah. ngeri. Itulah. David Tarigan, Bapak David Hanin. Tarigan, Nah, ini ngeri nih. ada Bapak Raja. Iya, Indeng. ngeri. Gila. Udah. Berapa tahun nih dulu di Aksara, Di? Gue di Aksara itu 2005 sampai 2009. Tuh, awal-awalnya band-band ini hype tuh tahun-tahun segitu ya, Di? Iya. Awal-awal ya? Enak banget. So, konser ke daerah-daerah awal-awalnya masih movement ngeri tuh. Iya. Dan itu salutnya kalau udah mau bilang indie underground itu
tight-nya keren tuh. Hmm. Ya walaupun sorry aja katanya dulu musik ini bentrok dengan musik ini ya, kalau gue sih I don't care. Yang penting persaudaraan, bener nggak? Yo Nggak ada tuh apa tuh misah-misah gitu. Ini musik ini harus ini komunitasnya ya, no man. Kita tuh sama-sama underground, yang penting dulu sama-sama juga gini. Gue Apa? pertama masuk Aksara ya. Gue ceritain nih. Pertama masuk Aksara kan gue band-bandnya itu kan gue ya sebelum itu gue udah tahu kan White Shoes lah, terus ada Berandal, ya Sore, pokoknya yang di Berandal, kompilasi Jakarta sekarang lah. Gue kan Upstairs. ngelihatnya, wah ini band-band ini nih, band berkelas nih. Gue lihatnya karena gue ya dari ini kan dari skena punk kan, terus menganggapnya ini band-band apa sih rada-rada ini nih orang nih. Ternyata pas gue masuk Aksara, anak-anaknya asik-asik men. Udah Oh. brother udah. Makan Udah. itu. Pas pakai itu pas gue liat, wih anjing ini udah kayak gue akhirnya gue situ CS sama ya Brandal sama anak-anaknya White Shoes terus Semua Dadang nih. Sore apalagi mas Sore Iya. ternyata buih Oh. brother udah tahu Sore sendiri. siapa aja ya? Gue lupa loh. Sore Apa? Sore. Anak-anak Ah, gitu. udah. Oh, iya. Awan tapi kok kurus sekarang. Wih, botaknya sama. Iya. Nah itu pengalaman banyak deh, dan itu Iya. sebenarnya ini ceritanya Mata. Terus sama satu Itu kan ini jadi motong mulu. iya Nggak sorry apa-apa, sorry nggak apa-apa. jadi gini apa ya, kan dulu kan gue meja apa dulu kan gue pas di era itu kan banyak yang bilang major label gitulah gitu. Terus pas gue di Aksara kan gue kan linknya kemana-mana tuh, akhirnya gue bisa kenal orang musika, orang Warner, Ya link ya, label. gitu. Ternyata ya emang iya sih ya gue jadi tahu gitu, oh oke lah emang dunia mainstream itu begitu, jadi gitu, jadi gue oke. Akhirnya di situ gue nambah ilmu sama ini, oke lah Bicara kita promo yang bener, manajemen iya, yang oke. keren. Karena Gitu. mungkin selama ini kita DIY ya. Nah, DIY yang bener kan manajemen yang bener gitu. Ya. Terus terang, ini kenapa gue ngomong gini, gue dari tahun 90-an tuh yang nitip ke gue Bejibun dari Sabang sampai Merauke gitu. Iya. Kadang-kadang band-band mereka sendiri nyari albumnya ke toko gue. Iya. Iya, dan itu mereka seneng gitu. Loh, ini Bang masih ada aja lo Bang album gue awal gitu. Jadi gue aja kaget nemu album, masih ada aja nih. Ngeri gitu. Kadang-kadang gue simpen gitu. Iya. Apalagi dia ada tantangannya bisa 1 juta tuh sekarang. Star, men. Ngeri. Nah ini pertanyaan untuk kalian berdua ya, tapi terserah sih jawabnya mau apa, mau jawab apa enggak terserah. Gimana sih underground yang selama ini kalian udah geluti 20 tahun lebih ya? Ngeri. Tuhan mereka loh bersaya. Ya. Nah itu gue lihat lah di Synchronize. oh iya. Iya. Oh, Kan ngapain? kita kan lagi nonton Dara Puspita tuh. Oh iya. 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 Terus tiba-tiba tuh ada personel Dara Puspita sama situ. Ini kayaknya sepantar kayaknya. Iya. Kan yang lain panggil tante. Kok situ doang ya? Temen SD kayaknya. Nah itu gimana tuh movementnya selama ini gitu. Yang mungkin band-band yang udah kenal kayak tadi kan apa tuh kayak Subhuman, kayak apa terus Mid Human atau si siapa tadi si Bob sama Mike apa Margina atau Bunga Hitam atau tapi The Idiot. Nah itu kan bareng tuh kan. Setelah perjalanan dari 20 tahun ini awal sampai sekarang perkembangannya gimana? Sekarang kan digitalisasi tuh. Iya. Nah itu gimana trik-trik untuk band indie underground ya DIY-nya gimana tuh? Ya kalau perkembangan sekarang sih sebenarnya mungkin lebih kondusif sih menurut gua, karena kita nih sekarang semuanya lebih melebur gitu. Kalau dulu memang jujur lebih ada sering banyak friksi lah gitu. Jadi satu sama lainnya mungkin lebih ke eksistensialis lah ya. Maksudnya mana yang lebih eksis itu yang mungkin bisa dibilang inilah band paling bisa dibilang band yang paling
dihormatin banyak lah gitu. Kalau dulu kayak begitu saling pokoknya eksis lah gitu. gitu Iya. ya. Saling kayak ya ada friksi-friksi dari bahkan ada beberapa kelompok-kelompok ya kan pada saat itu kan banyak tuh ada kelompok-kelompok sana kelompok Iya, sini gitu iya, ya kan. gue tahu. Kalau sekarang kayaknya lebih melebur sih. Bahkan kalau dulu bisa bilang antara metal sama punk juga nggak akur gitu. Kalau sekarang nggak, kita udah lebih melebur sih. Iya. Ya udah nggak kayak dulu lah. Kalau dulu sih memang kan 90s tuh ya. Iya gitu. Kayak ada apa sih inilah Jenjang. ya kesenjangan antara ya yang mungkin yang lebih tua sama yang lebih muda gitu kan. Kalau sekarang nggak. Kalau gue sih sendiri udah nggak ngeliat ke situ gitu. Karena kan mungkin kalau dulu itu gimana ya, untuk bisa mendapatkan rilisan fisik itu susah, apalagi band-band dari luar yang mungkin bisa menginfluence gitu, menginspirasikan kita itu susah gitu. Harus nginep dulu kalau mau dengerin. Iya. Itu rekamannya udah keberapa itu kita pinjam rekaman, kita pinjam kaset untuk direkam. Pas kita rekam sampai di rumah bunyinya blok. Iya, itu kita ngalamin tuh. Untuk dengerinnya itu perjuangan banget gitu. Bahkan mungkin kalau ada beberapa orang yang udah punya rilisan fisik tuh ya agak sedikit pelit mau ngasih karena merasa gua udah punya ini lu belum punya lu. Katrok lu kan gitu kalau zaman dulu ya. Terus akhirnya berkembang di pergaulan segala macam gitu, mana yang lebih keren, mana yang lebih gitu. Kalau sekarang orang nggak melihat ke situ karena mungkin untuk ngakses album-album atau lagu-lagu udah lebih mudah gitu. Gampang. Cuman memang akhirnya lebih males jadinya kalau gua sih ya. Daripada kita dulu kalau kita mau dengerin harus nginep dulu 2 hari 3 hari belum tentu itu dikasih gitu. Perjuangannya ada. Iya, perjuangannya ada. Kalau sekarang agak mungkin lebih mudah, cuman ngetik di laptop atau di komputer kita gitu. One stop shopping. Iya, atau bahkan cuma di handphone udah keluar semua tuh apa yang kita inginkan. Kalau dulu benar-benar perjuangan gitu. Sampai harus nyari-nyari internet juga kalau kata Jamal gitu kan. Kalau sekarang mah udah gampang gitu. Kalau dulu harus order dulu keluar kalau nggak punya surat-suratan ke bandnya gitu. Atau majalah luar ada yang punya datengin. Mending dibayain dulu. Iya. Iya, itu perjuangan tuh. Dan kadang-kadang gue dapet udah rekaman yang ke 10 orang, gue ke 11 ya. Ini hasilnya udah berapa persen hasilnya bener? Iya, mau itu Remos atau Misfit suaranya sama. Iya. Tapi ini sih itu menyambung dari mata ya. Gara-gara ya dulu menyambung ya? Iya. Dulu kan ngerekam kan gara-gara juga ketemu di gigs kan di acara. Jadi kenal sama ini kayak gue dulu. Akhirnya gue ke anak-anak Maruya tuh. Akhirnya gue Manuji gue dulu tuh. Lo ada ini gue ke rumahnya tuh aja gue ngerekam Exploited. Gue ada ini nih gue inget tuh. Iya, barter jadi. Iya, ini gue nginep di situ lah. Gila itu. Jadi akhirnya kenal sama kesana kemari gitu tanpa media sosial. Betul. Iya. Dan itu kita dulu nggak ada janjian juga nggak ada HP. Asli. Yang penting hafal orangnya di sini nih tiap jam ini gitu. Ya memang kalau zaman dulu akhirnya sih lebih banyak kita untuk bisa eksis itu harus main keluar. Jadi akhirnya juga banyak teman juga gitu. Ya memang sih ada minus minusnya lah, plus minusnya. Kalau sekarang mungkin lebih melebur, tapi kalau secara pergaulan nggak banyak yang sekarang yang muda-muda ini, maksudnya yang baru-baru ini dia kayak bikin komunitas sendiri juga jadinya sekarang. Tapi walaupun tidak berbenturan ya. Kalau dulu banyak banyak komunitas masing-masing bahkan sering berbenturan gitu. Kalau sekarang banyak komunitas tapi nggak berbenturan, tapi jadinya akhirnya nggak saling mengenal. Betul. Kalau dulu kan memang sering berbenturan tapi akhirnya jadi mengenal. Nah sekarang ini jadinya akhirnya malah udah ya jadi kayak teman lagi gitu. Jadi bukan kayak dulu berkonflik, tapi malah jadi berteman. Yang dulunya konflik malah sekarang jadi berteman. Nah kalau sekarang bedanya memang secara komunitas masing-masing tapi tidak berkonflik, tapi jarang mengenal jadinya. Lebih banyak begitu sekolah sekarang. Nih teman-teman terus terang gue nggak kenal mereka. Ini baru kenal. Dari tadi ngomong tapi gue nggak kenal mereka.
Siapa ya? Orang lagi nyapu di jalan panggil. Jadi ini ya, intinya gini, perjuangan zaman dulu tuh budaya nongkrong, keren. Ya, teman kadang-kadang komunitas tuh intriknya banyak. Terus terang. Nah, itu kadang-kadang di situ kita harus explore. Tadi Edi sama Mata itu keren ngomong. Nggak ke situ aja gitu. Kita explore kemanapun. Ya terus terang. Gue komunitas sama kembaran gue itu apapun musik gue ikutin. Iya. Ya, itu punk rock, metal, jazz, Iya. progresif, semua musik any kind. Sampai pendiri-pendirinya alhamdulillah yang Iya. ada yang udah meninggal, ada yang Iya. masih hidup tuh. Sebenarnya legendan dulu sih bang. Pokoknya Oh, enggak. orang yang nonton Mick Jagger 87 udah itu udah anjing udah gue ini udah 87 udah nonton konser udah Mick Jagger lagi. Mick Jagger nge-fax gue tuh, Bar, oh kita mau datang, izin dulu lo sama kita. Terus ngori. Udah gila itu. Udah gila sih udah. Udah nonton Mick Jagger 87. Buset gue baru kelas berapa SD tuh. Wah, waktu Misfit 2010 datang dong. Kebetulan Oh, main. wajib. Ejakula main. Tuh Dia main opening. dia. Jadi, welcome stage di acaranya turnya. Bukan tur. Apa namanya konser Misfit di Jakarta itu tahun 2010 Oh, tanggal 10 April ingat di banget tuh mana? di Ancol. Jadi Oh, ceritanya Ancol, tuh sebenarnya sih gue pengen berterima kasih sama almarhum dulu Rino RGB yang ngajakin. Oh, RGB. Iya, karena emang dengan Rino. perjuangannya dia, gue bisa main di acaranya konsernya Misfit. Karena dia yang mengajukan ke pihak IO-nya pada saat itu IO-nya Suicide Entertainment. kalau nggak salah. Suicide. Iya, Suicide Entertainment. Iya, Andre Suicide. Jadi kalau nggak salah aja kenal gue bingung dah. Gila legendan ini. Gong. Iya. Jadi kayaknya pihak Suicide minta saran dari anak-anak khususnya ke si almarhum Rino, band mana yang bisa atau yang ya sesuai dengan genrenya Misfit itu Horror punk ya. bisa main di pembukaannya Misfit gitu. Akhirnya Rino berjuang untuk tidak keluar Vampira bisa main di situ. Wih, ngeri. Ya alhamdulillah akhirnya bisa main di situ, senang banget. Rino terima kasih. Wah, ya semoga dibukakan pintu cahaya buat Amin, ya Allah. Rino, RGB itu. Sedih gua dengerinnya. Itu lulusan IKJ juga tuh. Iya. Termasuk gitaris di rumah sakit nih kan di. Di Iya. rumah sakit sempet di rumah sakit band gitu. Ya teman-teman yang rumah sakit, nah itu Rino satu angkatan mereka. Jadi waktu Misfit itu gua udah beli tiket padahal tuh. Udah beli tiket 2 buat bini gua mau nonton Misfit. Cuman Tuh pas pangnya udah berkeluarga pangnya. tiba-tiba gua ditelepon Aib. Tiba-tiba gue ditelepon Aib karena Aib minta nomor telepon gue buat kasih ke Rino. Akhirnya gue kasih ke Rino nanya tuh ke gue, "Tai, lu mau main di Misfit nggak?" Woi, gue bisa ngomong no. Takis gitu. Wah mau banget no gitu. Ya, akhirnya alhamdulillah bisa main di situ. Tapi alhamdulillah lagi waktu Misfit itu Michelle Grave ini datang ke toko. Serius? Ada fotonya itu. Bukan Michael Grave. Oh, yang Misfit Jerry Kalau Only-nya sama Michael Descadena. Grave, kalau itu kan siapa? Ramon. Marky Raymond Oh sama iya, Blitzkrieg. kalau yang Jerry Only Descadena, Ya. gue kebetulan disewa kita nginep di hotel depannya tuh Jerry Only. Iya. Nah kita breakfast bareng, nah, adalah cerita keren-keren di situ. Kenapa dia nggak mau bawain Les Keres, dia cerita di situ. Breakfast bareng gitu. Nah LO-nya waktu si Bani Inlander, Bani LO-nya di enggak LO-nya Misfit di Watu Manggung gitu. Jerry Only tuh. Jadi ketemu lo juga. Wih, Moby. Nah, Jerry Only pakai kaos kita tuh ya Jaguar Vampir waktu lagi nyari kaset tuh. Oh iya. Nyari kaset iya. Wih, cari tuh. Ada fotonya. Jangan di kaset itu ya. Di kaset di sini kayaknya. Jadi sebenarnya lucu sih ceritanya. Jadi ada drummer kita yang waktu itu si Arif Dudung itu bawa kaos Ejakula Vampira, maksudnya minta ditanda tangan bersama Jerry Only gitu, di kaos Ejakula Vampira. Tiba-tiba
Si Jeremy bilang for me ya. Kayak diambil dipakai sama dia. Oh, iya? Dan itu buat dibawa ke tour ke Italia pada saat itu. Wih, ngeri. Iya. Sama Jerioni. Ngeri. Ya, walaupun mungkin sekarang udah jadi buat pel-pelan kali di sana ya. Proud nih, ngeri. Ngeri. Nah, itu alhamdulillah juga mungkin lo dapat kali ya. Apa tuh? Jadi waktu itu dia sebenarnya. ngasih backstage. Jadi warnanya biru. Dia si Jerioni ngomong, kalau kamu nunjukin ini dimanapun negara, ya, nunjukin ini langsung ke backstage. Gitu. Okay. Jadi warnanya biru. Jadi di Indonesia cuma 8 orang kata dia. Alhamdulillah gue termasuk dapet tuh. Wih, sadis. Ngeri. All access gue biru warnanya. Jadi gambar lambangnya ini. Jadi dia sama Tantangan dia. Mas itu tuan. Itu temen TK. Teman TK. Oh. Temen TK itu. Apa PAUD ya? Jerry only. Jerry only. Kalau ini Andi only. Waktu ada Malik masih jadi wakil, udah indie dari indie. Ini lagi baru dengerin Pink Floyd nih, psychedelic sendirian. Iya. Wih, Bad Fits no. Zamannya ada Malik udah ngepang deh. Tua. Jadi gini ya, zamannya ini kita yang masih muda, muda ya, sekarang udah tua juga ya. Gitu. Itu majalah rilisan tuh sangat susah. Dan itu. Tapi dengan susahnya itu kelebihannya kita berteman banyak. Iya. Perjuangan macam-macam, jadi minjem apa-apa, saling denger bareng-bareng, ketawa bareng, bedah musik, ya kan? Apapun musiknya gitu. Dan itu keren. Sekarang tuh emang budaya itu nggak ada. Iya. Karena sebagian besar orang 12 jam, 24 jam HP, jadi antisosial gitu. Iya. Dan itu seharusnya kurangin lah. Karena bersosialisasi bukan network, express yourself gitu. Happy always. Ya sampai dulu gue kan ada temen gue itu dapat ya kan order kan pasti dapat majalah. Sebenarnya itu katalog sih. Sampai katalog gitu gue fotokopi ini. Gue fotokopi terus ada profil singkat band kan deh. Jadi fotokopi aja karena saking pengen taunya. Oh ini band ini. Dulu itu. Iya. Fotokopi. Padahal itu mah katalog dia order. Terus dia kan dapet tuh turun barang itu sekalian nama katalog. Gue fotokopi tuh. Itu katalog Lost and Found terus apa lagi tuh. Iya. Iya, majalah Maximum Rock and Roll gue fotokopi. Oh, masih rock and roll. Itu datang ke sini tuh Iya, sendirinya. terus sampai Proven Existen dulu dari sapi gue dapet ya, gue lupa ya. Jadi pokoknya dari anak-anak juga lah. Iya, fotokopi deh. Gila ya. Iya. Nah, itu perjuangan lah Iya. gitu. Makanya sebenarnya kalau untuk secara fisik sih, ya gue sih minta untuk sekarang lah, apalagi yang sekarang nih yang nggak pernah jalanin kehidupan kita waktu susahnya gimana cari dapatan fisik ya. Jadi hargain rilisan fisik lah kalau untuk gue sekarang. Karena Sama merchandise. dan untuk Sama. yang artis-artis yang mempunyai rilisan fisik juga sangat berguna banget tuh dengan rilisan fisik. Karena gue baru sadar aja ketika ternyata tuh kita tuh Setelah dulu gua punya dibodohi boombox. atau membuat zolim kepada artis-artis yang punya rilisan fisik itu dengan adanya MP3, ingat ya? Oh, itu kacau. Iya Itu lah. sebenarnya jahat banget gitu. Gue baru sadar aja gitu. Dulu kan kita sering banget tuh beli MP3 karena dengan satu Iya. album satu CD MP3 itu kita bisa dengerin sekitar sampai 500 lagu. Yang mana itu Gila. sebenarnya untuk Kompres banget musik itu. iya untuk royaltinya ke artis Band yang ya, punya apa, nggak lagu ada. itu nggak dapat sama sekali. Gara-gara Sama itu tuh kotak box komputer doang Iya, bisa satu HP Iya. 1000. iya itu dari situ kan. Dari makanya situ awal sebenarnya itu. Gua akhirnya sih merasa gue zolim banget dulu gitu punya MP3 segala macam gitu. Karena setelah gue jalanin punya band terus punya album segala rilisan. macam kayak bener-bener perjuangan kita bisa mendapatkan Bertentangan kita membuat rohani, ya, iya. membuat Disitulah. satu album itu Iya, bener-bener disitulah berjuang. awal-awal kehancuran toko-toko kaset. ya. Itu. Itu jahat banget sih Sebenarnya gitu Bajakan. kan. Iya, setelah Bajakan. munculnya itu MP3 terus akhirnya digital. Ya CD udah kan. bajakan. Toko-toko kaset, agen-agen kaset yang dulu di Glodok banyak tuh, Iya terus tuh. di daerah itu kan banyak kan retail kaset, agen-agen kaset akhirnya bubar pelan-pelan ya karena era digital itu. Betul. Ya untungnya sekarang untuk yang era digital memang berbayar ya. Iya. Kayak Spotify dan segala macam berbayar. Tapi ya tetap sih menurut gua yang namanya rilisan fisik sih Tetap ya.
apa ya, punya itu tersendiri gitu. Walaupun gua eksklusif sekarang nih kan. baru mulai lagi nih, karena dulu rilisan fisik gua nggak tahu pada kemana. Terus biasa karena kesibukan terus malas jadinya untuk nyimpan rilisan fisik. Sekarang karena mungkin udah Gue beli boombox baru. waktunya isu ngori. punya apa Maksudnya- ada ya rezeki lebih ya, makanya sekarang gue coba kumpulin lagi rilisan fisik yang kayak dulu gitu. Pantesan, baru beli boombox Iya. baru. Dia kemarin ngeborong CD banyak di sini. Baru berasa aja gitu pas gue Ngeri. perjuangan bikin album ketiga ini gila ya, ternyata untuk bikin album aja agak susah, susah Iya. gitu loh, harus penuh dengan Intrik, pikiran, macam-macam tenaga, pikiran. terus finansial segala macam. Waktu dan finansial. Iya, ternyata emang Pergi berkeluarga, kerja juga. iya, ternyata bener-bener ya perjuangan banget gitu bikin album, makanya kalau bisa hargain lah rilisan fisik gitu. Album minggu ini Ejakula Vampera dan The Borsta. Wih, ngori. Oh iya beri. Nah itu bener sih, bener itu karena si Edi juga sering cerita curhat tentang rilisan. Oh ya teman-teman, semua ini Edi. Nah bisa band-band baru apapun ya, band lama atau artis siapapun ya, kalau mau bikin CD kaset bisa kayak Edi Borsta. Langsung aja. Iya nih ngeri. Karena ya alhamdulillah ya kualitasnya bagus, bisa dipercaya, based on trust. Iya nggak tadi? Iya betul. Benar nih. Ngeri. Iya aja tuh. Iya. Pokoknya cari aja dia. Belum tuh medsosnya apa ya? Apa? Gue personal. IG personal dulu. Edi Saputra udah gampang. @saputra. Saputra Di udah. Facebook. Facebook sama. Saputra. YouTube YouTube nggak ada gue. itu The Borsta. Kalau The Borstal YouTube nggak ada, cuman kalau di IG Borstal The Borstal aja, nyambung semua. Terus kalau di Facebook juga The Borstal aja. Nah, tadi si Mata udah ngomong, kenapa lo milih nama The Borstal? Nah, itu artinya apa? Kalau gue sih udah tahu ya. Oh gitu. Nah, ini lo Jadi ceritain dong, lo belum cerita tadi kenapa The Borstal? Sebenarnya itu anak-anak dulu sebelum gue udah mah The Borstal. Kalau dari Agus sama Mbot itu sebenarnya dia ngambil dari lagu Psalm 69 sama Oxymoron. Terus setelah itu gue emang sebelumnya kan si Bowo kalau ngasih tahu itu nama penjara lagi di Ini Inggris. penjara anak kecil. Oh gitu, Bowo tuh yang ngasih tahu. Oh gitu, gue juga baru tahu dari Bowo itu. Nama penjara udah itu aja namanya Borstal. Nah itu gue belum gabung dulu. Gue dulu tuh sebelum Borstal tuh ada band hardcore punk namanya Empty Case. Culun dah pokoknya dah. Iya. Iya culun juga sih. Culun. Sekarang culun nggak di? Culun masih culun. Masih banyak belajar bang dari abang. Oh, sorry. Abang. Belajar apa? Belajar pakai kacamata nih, nggak ada satu. Gitu. Ya udah. Akhirnya gue mau ngapain tadi? Borstal ya. Ini kok lupa sekolah. Rokok dulu. Iya, akhirnya itu nama penjara di anak kecil sih di Inggris. Di Inggris. The Borstal. Penjara anak bawah umur lah. Gitu. Iya. Nah, ini sebelum diterusin lagi ada pertanyaan tuh dari Mr. Pangap. Wih, Coki Bono. Ini Rick Rabin Indonesia nih. Produser ngeri. Jago tuh. Kemarin tuh kan ada Ratu Pang meninggal tuh. Wih, Di Inggris ya. Vivian Westwood gitu. Westwood. Iya, Westwood. Oh. Vivian Westwood. Iya kan dia kayak ngedandanin Sex Pistols. pang-pangan zaman awal-awal. Di sini ada nggak itu? Kayak profil kayak gitu. Pertamanya untuk dandanan style punk awal. kalau untuk ratunya gitu di Indonesia, ada nggak kalau menurut lu yang sepengalaman lu yang punya potensi akan jadi ratu punk di sini? Nah, ini sebagai aktivis punk, mungkin bisa jawab gitu. Enggak lah. Nggak tergarap di sini. Ya Iya sih, gua kurang. kalau Vivian Westwood ini memang termasuk salah satu yang membentuk Sex Pistols kan, bareng sama siapa Malcolm McLaren, karena memang sebenarnya Sex Pistols itu kan sebenarnya terbentuk ya ada sedikit
bisnis gimmick dan bisnis. ya ada bisnisnya lah, karena kan memang Vivian Westwood itu adalah desainer ya. plus sama Stylist. si Malcolm itu punya toko gitu. Untuk bisa membesarkan nama mereka coba untuk kayak bikin ikon untuk bisa dijalankan produk-produknya mereka. Betul. tuh makanya dibuatlah Sex Pistols, ada dipanggil lah siapa, Johnny Rotten, Sid Vicious, Steve walaupun Jones, Sid Vicious nggak bisa belakangan, ya. Steve Vicious belakangan. Nah, cuman memang yang artis yang bisa bermain musiknya, yang benar-benar bisa bermain musik kan hanya Steve Jones sama yang main Paul drum Cook, ya. Paul Cook. Ya, Paul Cook. gitu. Nah, kalau di hafalan Indonesia, gue ya. kalau di Indonesia sendiri sebenarnya tapi kalau di Indonesia sendiri sebenarnya mungkin kalau untuk kayak Vivian Westwood-nya itu Tapi sendiri. lu nggak tahu kan Vivian Westwood sebelum Sex Pistols ini siapa? Apa? Pasti nggak tahu. Sempat Adam N juga. Bukan. Adam N juga si WW itu sama Gue lihat dari dokumenter The Dam sih. Oh, jadi, The Dam. Iya, jadi sebenarnya Captain ini Sensible. iya The Dam kan, karena The Dam udah punya karakter sendiri, jangan deh nih. Oh. Ya, karena dia mungkin The Dam ya udah The Dam. Nah nih terus si Malcolm mungkin lihat Johnny terus nih gayanya, wah nih ya juga nih orang mungkin gitu, wis ya juga nih bisa nih kita permak nih bikin band. Wih, kan tukang klepto, masih tukang klepto jadi iya kan tukang klepto tuh Johnny. Johnny Rotten. Johnny Rotten. Iya, ibaratnya si aslinya namanya apa lupa. Johnny Lydon. PIL, Public Image Limited. Iya udah. Ya kalau balik lagi ke situ sih, kalau di Indonesia kayaknya kita nggak bisa awal sih komunitas lah. Ya ada dulu sih, sampai sekarang mungkin masih eksis ya, punk Indonesia, punk cewek Indonesia tuh ya paling Evi Pangtat ya. Doi kenal lah. Iya. Ya itu sih yang sampai sekarang masih eksis. Mungkin bisa dibilang ya termasuk ratu punk lah dia. Dan itu sebenarnya tahun 80-an. Karena zamannya dulu majalah kan masih lokal, masih dikit ya. Dulu ada Vista, sebelum ada Actuil. Itu berita-berita tentang si Biggie itu ada di situ. Tahu dari Hai gue. Ya Hai kan Actuil dulu, Actuil dulu ya. Pecah bikin Vista. Nah, itu Hai juga. Zamannya Actuil sama Vista. Iya, 80. Namanya cuman Anita. Nah, sama apa? Ini Ero taunya gua. Ya sebenarnya dari roots gitu ya. Kan 80-an tuh ngetrennya New Wave ya. New Wave kan turunan dari punk rock gitu, pecah-pecah nanya lagi nih. Gitu. Ini kan zaman situ, Bang. Nah, kalau itu 80-an juga ada tuh waktu si Warkop DKI jadi punk. Jadi dandanan punk si Dono Kasino Indro. Punk ada di situ 80-an sebenarnya ada. Mungkin tuh bisa awal-awal juga tuh. Atik CB dengan album 80-an dandanan punk. Iya, itu hanya dandanan, tapi kan secara tapi kalau musik ya new wave gitu tahun lifestyle-nya kan enggak. Iya, lifestyle bukan. Ini dandanan style. Nah, itu karena zaman new wave ya. Terus ada dulu Second Smile tuh. Almarhum Andi Ayunir bawain post punk, ada punk modern band 80-an tuh, band-band lokal. Ya gitu. Kalau ya mungkin style dan kehidupan hari-hari itu tadi disebutin ya. Iya.